Halo guys, assalamualaikum. Aku Rahma. Jadi kali ini aku akan menjelaskan mengenai ilmu tenang dan juga detachment. So guys, bagi kalian yang sudah klik video aku, makasih banyak. Dan ini adalah suatu bukan yang kebetulan. Jadi video ini untuk kalian. So bagi kalian yang belum subscribe, bisa subscribe sekarang, like dan juga komen untuk video aku selanjutnya. Oke, kali ini aku ada di taman, jadi semoga suaranya kedengaran dengan baik dan suara bisingnya bisa semoga nggak terlalu kedengaran, dan suara burung-burungnya itu bisa kalian dengar untuk menimbulkan efek rileks untuk kalian ya, karena aku juga buat video seadanya. Jadi kita masuk ke pembahasan awal, yaitu ilmu tenang dan juga detachment. Jadi kalau kalian mau mantan kalian atau doi kalian yang dulunya cuek kemudian udah menghilang dari hidup kalian, tiba-tiba mau ngejar kalian kembali, maka kalian harus menerapkan ilmu tenang dan juga detachment. Detachment itu adalah ilmu yang melepaskan. Jadi melepas di sini bukan berarti dia buruk ya teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa tidak terlalu terpengaruh dengan apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Kita bisa ikhlas, bisa legowo dengan apa yang kita dapatkan, sehingga kita tidak perlu terlalu mengejar sesuatu terlalu ambisius ya, yang dimana kita bisa melepaskan itu, dan tiba-tiba ada aja pasti sesuatu yang terjadi di luar dari apa yang kita inginkan. So girls, melepas itu bukan berarti kita menyerah, tapi kita menyerahkan seluruh alur kehidupan kita itu, bahwa sudah ada yang mengatur alur kehidupan ini, sehingga kita tidak perlu terlalu mengejar sesuatu. Tanpa mengejar pun kita bisa mendapatkan itu ketika kita mulai bisa berdamai dengan diri sendiri. Nah, kapan kita tidak berdamai dengan diri sendiri, maka kita yang akan semakin susah ya, semakin memikirkan sesuatu yang belum tentu hal itu menjadi milik kita ya. Jadi tanpa mengejar apapun ya, kita bisa mendapatkan sebenarnya kalau kita bisa menerapkan detachment dan juga ketenangan. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan baik itu di kampus, pekerjaan ya, itu semua kita bisa dapatkan pada saat kita tenang, tidak tergesa-gesa, tidak tantrum ya, atau bahkan kita ingin mendapatkan orang tersebut ya. Malah kalau kita semakin mengejar dia, mengejar cowok kamu ya, kamu semakin mengejar dia, chat dia, spam call dia, malah dia akan semakin menjauh. Tapi coba kamu menerapkan ilmu tenang, yang dimana kamu udah mulai legowo dengan apa yang dia perbuat ya kan, kamu udah nggak terlalu peduli sama dia, tapi kamu fokus sama diri kamu sendiri, maka secara tidak langsung dia yang akan mengejar kamu kembali, karena kamu sudah mencintai diri kamu sendiri melebihi mencintai siapapun. Jadi kamu harus mencintai diri kamu dulu, kamu harus self love dulu ya, mencintai diri kamu, sehingga kamu akan memberikan perbandingan ya kepada orang lain yang ingin mendekati kamu ya, apakah dia bisa mencintai diri kamu sebesar kamu mencintai diri kamu sendiri. Jadi kamu harus bisa meluangkan banyak hal untuk diri kamu. Jangan menghabiskan waktu untuk menangisi, untuk memikirkan ya, atau bahkan terpuruk dalam satu hal yang orang itu aja dia nggak pernah mikirin kamu. Yap, itu memang nggak mudah, apalagi bagi kamu yang sekarang ya, yang mungkin sudah after break up, yang baru-baru aja putus, kehilangan seseorang atau kehilangan pekerjaan ya, itu pasti akan berat. Tapi pada saat kamu menggunakan hukum alam semesta ini ya, kamu menyerahkan semua, sehingga alam semesta ini yang menyerap energi kamu, sehingga kamu harus mengeluarkan energi positif dalam diri kamu, bahwa kamu menyerahkan semuanya, tidak terlalu berambisius, tidak terlalu ingin memaksakan sesuatu yang di luar dari kendali kamu, apalagi ini hanya seorang cowok ya, atau apapun itu ya, yang menyakiti kamu. Secara tidak langsung kamu menyiksa diri kamu. Aku juga pernah berada di fase itu ya teman-teman, yang dimana aku bisa dibilang agak ya sedikit hampir gila ya, stres gara-gara setelah merasakan sakit hati, putus cinta ya. Tapi apakah kita akan terus berada di keterpurukan itu?
Maka kenapa kamu yang sedih sedangkan dia tidak? Karena dia, energi positif kamu itu masih berada di dia. Jadi aku harap kamu bisa mengambil energi itu kembali. Kamu tarik kembali energi kamu dengan cara kamu mencintai diri kamu sendiri. Aku yakin kamu hanya butuh waktu untuk bisa kembali ke kehidupan kamu yang sebelumnya. Kamu akan bisa lebih bahagia ya. Kamu melakukan apapun yang ingin kamu lakukan, yang membuat kamu happy, pergi nongkrong sama teman, pergi jalan-jalan, atau membuat sesuatu hal yang membuat kamu tuh lupa ya, sehingga kamu bisa fokus kepada diri kamu sendiri. Tarik kembali energi kamu, karena alam semesta ini akan mengeluarkan apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu lakukan. Hukum law of polarity, sehingga apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi. Jadi satu hal yang harus kamu pikir, bahwa apapun yang kamu pikir itu yang akan terjadi. Jadi ketika kamu terus memikirkan dia dengan hal-hal yang tidak ada di pikiran kamu, yang ada di pikiran kamu negatif dengan dia dan sebagainya, maka itu yang akan terjadi. Tapi coba kamu pikir sebaliknya, bahwa dia nggak akan bisa hidup tanpa kamu. Kamulah wanita satu-satunya yang dia cintai, ya kan? Bagaimanapun dia pasti akan kembali. Secara tidak langsung kamu menarik kembali energi kamu, dan bisa jadi ya, dia yang akan mengejar kamu kembali, dan kamu akan tetap mencintai diri kamu sendiri. Jadi melepaskan ini memang sangat penting ya, semua hal, karena secara tidak langsung apa yang kita lepaskan dan tidak terlalu mengejar, bahkan itu yang akan datang. Dia yang akan datang secara sendirinya, apapun itu, entah di persahabatan, hubungan, ataupun pekerjaan dan sebagainya. Jadi aku harap kamu bisa lebih ikhlas sekarang dan bisa lebih mencintai diri kamu. Pola pikir itu sangat berpengaruh. Jadi aku akan nanti bahas mengenai cara merubah pola pikir yang ada di bukunya Carol Dweck. Nanti aku akan bikinkan di video terpisah untuk cara pola pikir tersebut. Jadi teman-teman, bagaimana kalian yang sekarang masih terpuruk, masih di kamar ya, masih nggak tahu mau ngelakuin apa, hari-harinya cuma mau nangis dan sebagainya, tolong ya, kamu harus berpikir secara logika juga. Kamu harus melakukan detachment teman-teman, karena ini sangat berpengaruh banget dalam hidup kamu. Mungkin awalnya memang kamu masih sulit untuk menerima, tapi coba kamu pikir lagi, untuk apa kamu bertahan, untuk apa kamu memikirkan sesuatu yang atau orang yang bahkan belum pasti buat kamu, yang selalu nyakitin kamu. Jadi tolong kamu harus cintai diri kamu sendiri dulu, karena setelah itu dia yang akan ngejar kamu kembali. So, jadi kalau kamu suka pembahasan seperti ini, mungkin itu sekian video aku kali ini, dan next aku akan bahas mengenai cara menghadapi cowok yang avoidant. Ini keren banget. Jadi support aku, dan jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Dan so, bye bye.